Selamat berjumpa kembali dalam pokok bahasan fisika. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan fenomena yang dapat Anda lihat dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dengan adanya cahaya sangat membantu sekali bagi manusia supaya dapat melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan untuk selanjutnya, cahaya ini pun juga sangat bermanfaat untuk teknologi-teknologi saat ini, misalnya dalam teknologi hiburan atau juga dalam teknologi telekomunikasi. Tentunya Anda pernah mendengar tentang teknologi fiber optik, yaitu teknologi pengiriman data atau internet menggunakan gelombang cahaya. Nah, bagaimana cahaya-cahaya itu dapat kita manfaatkan? Maka kita perlu mengetahui sifat-sifat cahaya terlebih dahulu. Maka pada pokok bahasan ini kita akan melihat bagaimana sifat-sifat cahaya itu dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia. Rumusan cahaya diawali dari konsep tentang medan listrik dan medan magnet, bahwa gelombang cahaya itu dapat terbentuk oleh gabungan dari gelombang medan listrik yang berwarna merah dan gelombang oleh medan magnet yang berwarna biru, yang mana kedua gelombang ini saling tegak lurus. Dalam gambar ini, gelombang medan listrik bergetar pada sumbu Y atas ke bawah, dan gelombang medan magnet bergetar pada sumbu Z ke depan dan ke belakang. Keduanya ini saling tegak lurus sehingga membentuk konsep tentang gelombang cahaya. Gelombang cahaya pada diagram ini nanti akan Anda pelajari lebih detail lagi, yaitu saat berada di kelas 12 nanti. Sehingga untuk tahapan ini Anda cukup dikenalkan bahwa gelombang cahaya merupakan gabungan dari gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet yang saling tegak lurus. Cahaya dengan sifat-sifatnya antara lain merupakan gelombang transversal, yaitu sebagai gelombang elektromagnetik. Jadi gabungan antara gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet. Yang kedua, cahaya bersifat merambat lurus. Jadi kalau misalnya Anda memiliki laser, kemudian Anda arahkan ke arah tertentu, maka laser itu akan merambat lurus cahayanya, tidak akan berkelok, tetapi dia akan berubah arahnya saat mengalami pemantulan atau ketika dia akan mengalami peristiwa pembiasan. Selama dia berada pada satu medium yang sama, maka cahaya itu akan merambat lurus. Kemudian dapat merambat tanpa medium. Ini dapat kita buktikan cahaya yang ada dari bumi, yang berasal dari sinar matahari, sebelum sampai ke bumi dia melewati ruang hampa dan cahaya itu dapat melewatinya. Artinya cahaya dapat melewati tanpa menggunakan medium. Sangat berbeda dengan gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi itu diperlukan medium untuk perambatan gelombangnya. Kemudian untuk cahaya, karena cahaya dapat melewati ruang hampa maupun ruang yang memiliki medium, maka dampaknya adalah cahaya akan mengalami perubahan kecepatan dan perubahan panjang gelombang. Sedangkan untuk frekuensinya, dimanapun cahaya itu berada, frekuensi cahaya selalu tetap. Frekuensi cahaya ini bisa kita dekati dengan cara tahu warna cahaya. Jadi warna cahaya merah, kuning, hijau, dan seterusnya itu memiliki warna cahaya tertentu dengan frekuensi tertentu. Oleh sebab itu, ketika kita menyalakan lampu, misalnya lampu itu kita nyalakan di dalam air yang berwarna merah, pada saat nyala lampu itu terpendar ke ruang udara, warnanya pun juga yang di udara juga berwarna merah.
Artinya frekuensi lampu bernilai tetap dimanapun berada, tetapi kecepatan rambatan gelombang cahaya di medium yang berbeda, maka kecepatannya berbeda dan berdampak pada panjang gelombangnya juga. Kecepatan cahaya ada 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini kecepatan di ruang hampa atau di udara. Nah, perbedaan dari kecepatan cahaya karena perubahan medium ini, jadi kalau perubahan medium ada perubahan cahaya, maka perbedaan kecepatan cahaya itu kalau kita bandingkan itu menjadi konsep tentang indeks bias. Bahwa V1 per V2 sama dengan N2 per N1. Atau dengan demikian bahwa nilai dari indeks bias terhadap kecepatannya berbanding terbalik. Artinya bahwa kalau mediumnya semakin rapat, maka kecepatan cahaya akan semakin kecil. Demikian juga kalau misalkan pada konsep pembiasan, besar sudut sinar datang dan besar sudut sinar bias, refraction R, incident I, sudut sinar datang, itu pun juga dipengaruhi oleh nilai indeks biasnya. Nah, ini contoh-contoh peristiwa pembiasan. Jadi ini pembiasan cahaya dari udara mengenai kaca, keluar lagi udara, maka ini terjadi perubahan medium, maka terjadi pembiasan. Ikan yang ada di dalam air pun juga mengalami pembiasan saat mata kita melihatnya. Karena cahaya yang pantulan warna miliknya ikan ini sebelum masuk ke mata kita, warna itu melewati kaca, kemudian melewati udara. Sehingga terjadi perubahan medium rambatannya dari dalam air menuju ke udara. Sama juga kalau Anda menggunakan kacamata, maka benda-benda yang berwarna di depan lensa kacamata, sebelum warna itu masuk ke mata kita, maka warna itu akan melewati kaca terlebih dahulu. Sehingga terjadi pembiasan seperti gambar di atas. Sifat pembiasan dari suatu cahaya digambarkan oleh diagram ini. Cahaya dari medium renggang, udara, menuju ke medium rapat, maka cahaya itu yang seharusnya merambat lurus pada medium yang sama, karena terjadi perbedaan medium, maka cahaya itu akan dibelokkan. Karena ini dari ruang renggang ke ruang rapat, maka sinar biasnya adalah semakin merapat terhadap garis normal. Jadi cukup sederhana konsepnya. Jadi kalau dari ruang renggang ke ruang rapat, maka sinar biasnya semakin merapat dari yang seharusnya merambat lurus. Maka kalau kemudian sinarnya itu dibalik dari ruang rapat ke ruang renggang, maka tentu sinar biasnya akan semakin merenggang atau menjauh dari garis normal. Jadi ini pembiasan dari dua gambar ini sangat berbeda. Ini pembiasan dari ruang renggang ke ruang rapat. Kalau yang gambar kedua dari ruang rapat, sinar datangnya dari dalam air menuju ke ruang renggang ke udara, maka sinar biasnya semakin merenggang. Sebagai contoh, cahaya membentuk sudut 37 derajat melewati bidang batas udara dan air. Jadi sudut 37 itu adalah ketika melewati bidang batas. Nah, bagaimana besar sudut biasnya kalau pembiasannya dari udara ke air atau sebaliknya dari air ke udara? Maka kalau dari udara ke air, pembiasannya dari medium renggang ke medium rapat. Menggunakan konsep indeks bias tadi mendapatkan sin I per sin R sama dengan NA per NU. Atau ini kalau kita kalikan silang menjadi NU sin I sama dengan NA sin R. Pak Deddy lebih suka menggunakan persamaan yang bawah ini. Kenapa? Karena yang bawah ini sangat mudah dilihat menggunakan gambar. Bahwa dari udara ke air berarti menggunakan indeks bias udara, menggunakan sinnya juga sin I di udara, sehingga NU sin I sama dengan NA sin R, sehingga menjadi bentuk persamaan dari udara menuju air. Kalau kita hasilkan hitungannya mendapatkan indeks bias udara adalah 1, sudut 37 sinnya adalah 3/5,
indeks bias air adalah 4/3 sin R. Sehingga bisa kita hitung nilainya menggunakan kalkulator ini ya. Sudut sinar biasnya adalah mendapatkan hasil 26,7 derajat. Sehingga dia menjadi lebih kecil sudut sinar biasnya. Sedangkan kalau pembiasannya itu terjadi dari air ke udara, maka kita gunakan saja dari air ke udara. Berarti Na sin I sama dengan Nu sin R. Sehingga ini tinggal kita substitusikan. Kalau nilai I-nya adalah 37, kita dapatkan nilai dari sudut sinar biasnya ada 53. Lebih besar dibandingkan sudut sinar datang. Maka dikatakan peristiwa ini adalah terjadi peristiwa sinar biasnya menjauhi atau merenggang terhadap bidang normal. Simulasi tentang pembiasan dapat kita lihat seperti ini. Jadi kalau ini cahaya itu bersifat merambat lurus ketika tidak ada perbedaan medium. Tapi ketika kemudian nanti, nah ini kalau tidak akan merambat lurus cahaya, tidak akan pernah dibelokkan. Seperti ini. Tapi kemudian jika mediumnya kita ubah, misalnya ini medium udara, yang bakal kita ganti mediumnya menjadi air, maka cahaya itu akan mengalami pembelokan. Nah, sinar cahaya tadi harusnya ini lurus, tapi sekarang dibelokkan mendekati garis normal. Sebagian cahaya juga ada yang dipantulkan. Ini cahaya pantul yang ke atas. Yang beda medium namanya cahaya bias. Jadi kalau mediumnya sama itu terbentuk pemantulan, kalau mediumnya berbeda itu terjadi pembiasan. Pada gambar ini pembiasannya adalah dari medium renggang ke medium rapat. Maka kita bisa melihat menggunakan busur ini. Ketika sudutnya ini kita ubah, misalnya pada sudut 30 derajat, maka kita dapatkan sudut sinar biasnya itu kurang dari 30, artinya dia merapat. Ya. Kalau misalnya ini kita perbesar sudutnya dari 30 menjadi 60 derajat, sudutnya 60 derajat, maka dihasilkan sinar biasnya sekitar 40 derajat. Sehingga sinar biasnya lebih kecil sudutnya dibandingkan sudut sinar datang. Inilah pembiasan dari udara menuju ke air. Udara menuju ke air. Sekarang bagaimana kalau mediumnya kita ubah? Kita ubah mediumnya yaitu dari medium rapat dari air ya, dari air menuju ke udara. Sinar datangnya dari air. Maka ketika kita mengubah besar sudut sinar datangnya, misalnya ini 30 derajat. Sudut 30 derajat menghasilkan sinar bias 38 atau 40 derajat. Jika sudut sinar datangnya kecil, sudut sinar biasnya lebih besar. Karena pembiasannya dari medium rapat ke medium renggang. Dari air menuju ke udara. Maka terbentuklah sudut sinar biasnya menjauhi garis normalnya. Maka kalau ini kemudian kita perbesar, sudut sinar biasnya akan semakin lama akan semakin besar pula. Nah ini semakin besar pula. Sehingga nanti bisa terjadi peristiwa ketika sudutnya ini kita perbesar, sinar biasnya ini bisa nempel pada permukaan bidang batasnya. Kalau ini kita paksakan, maka sinar biasnya akan hilang. Nah, sudah tidak ada lagi pembiasan. Karena tadi ingat gerak sinar bias itu, sinar biasnya yang di bawah ini, kalau ini kita perbesar, sinar biasnya semakin membesar. Sehingga suatu saat akan melewati batas tertentu, sehingga dia akan hilang, hanya terbentuk proses pemantulan saja. Tidak ada lagi pembiasan. Maka peristiwa terjadinya sinar bias berubah menjadi sinar pantul seluruhnya, itulah peristiwa namanya pemantulan sempurna. Nah, bagaimana pemantulan sempurna itu? Pemantulan sempurna terjadi kalau sudut sinar biasnya itu melebihi sudut 90 derajat. Jadi sudut sinar biasnya ini kalau sudah melebihi 90 derajat, maka dia akan langsung berubah menjadi perubahan pemantulan. Ini saya ubah besar sudutnya
semakin besar sinar biasnya dan hilang, terjadilah pemantulan. Berdasarkan konsep itu, maka kita akan melihat bagaimana menghitung besar sudut kritis pada pembiasan cahaya menggunakan medium udara. Nah, apa itu sudut kritis? Sudut kritis merupakan sudut sinar datang. Dan terjadinya adalah dari medium rapat ke medium renggang. Yang menghasilkan besar sudut sinar biasnya 90 derajat. Jadi seperti ini. Dari medium rapat ke medium renggang, tadi dari air ke udara, maka suatu ketika sudut sinar biasnya bisa mencapai 90 derajat. Kalau sudutnya ini kita perbesar, sudut sinar datangnya kita perbesar, maka akan terjadi pemantulan. Tapi kalau sudutnya ini kemudian kita perkecil, akan terjadi peristiwa pembiasan. Artinya, posisi sudut datang inilah yang disebut dengan sudut kritis. Karena akan menghasilkan pembiasan atau akan menghasilkan pemantulan sempurna. Pembiasan dari air ke udara, maka dari Na sin I sama dengan Nu sin R. Karena sudah diketahui besar sudut sinar biasnya harus 90 derajat, indeks bias udara adalah 1, maka kita bisa menentukan bentuk persamaannya sebagai berikut. Nu-nya sama dengan 1, sudut sinar biasnya adalah 90 derajat, maka besar sudut kritisnya adalah 48,6 derajat. Sehingga dengan demikian, kalau sudutnya itu melebihi 48,6, maka akan terjadi pemantulan sempurna. Kalau kurang dari 48,6 akan terjadi peristiwa pembiasan. Nah, sudah Anda hitung tadi, kalau dari air ke udara adalah sudut biasnya ada sekitar 48,6. Berarti kalau melebihi 48 akan terjadi pemantulan. Di sini angka 30, ini angka 40, ini angka 50. Sehingga kalau misalnya sudutnya kita jadikan 50, pasti akan terjadi pemantulan sempurna karena sudah melebihi 48,6. Nah, ini sudah terjadi pemantulan sempurna. Karena memang sudut kritisnya tadi adalah 48,6, jadi sekitar di sini posisinya. Nah, ini hampir, ini 48 kurang dari 48, ini lebih dari 48. Sehingga kalau sudah mendapatkan 48,6, maka sinarnya sudah sejajar dengan bidang batasnya. Berikutnya ada pembiasan pada prisma segitiga. Maka pada prisma segitiga nanti Anda akan mengenal konsep sudut deviasi. Nah, inilah bagaimana pembiasan yang terjadi pada suatu prisma tersebut. Cahaya yang merambat lurus ini ketika kita lewatkan pada prisma akan terbentuk pembiasan sebagai berikut. Maka ini cahaya dari udara masuk ke kaca terjadi pembiasan, cahaya dari kaca menuju ke udara juga terjadi pembiasan. Maka peristiwa inilah yang terjadi pada suatu prisma. Kalau sudutnya ini kita ubah-ubah, maka pola pembiasannya pun juga akan berbeda. Pola pembiasannya akan berbeda. Maka hasil dari pembiasan itu akan terbentuk sudut deviasi, yaitu sebagai sudut yang dibentuk antara sinar yang keluar dari prisma terhadap sinar yang masuk dari prisma. Maka sinar yang masuk adalah perpanjangan dari sinar I yang berwarna merah ke atas ini, dan sinar yang keluar adalah perpanjangan dari sudut R2 yang keluar di sini. Maka antara kedua garis berwarna merah akan membentuk sudut. Nah, sudut yang diapit dua garis berwarna merah inilah yang disebut dengan nama sudut deviasi. Yang nilainya dinyatakan sebagai I1 tambah R2 dikurangi nilai beta. I1 adalah sudut sinar masuk dan R2 adalah sudut sinar bias yang keluar. Dikurangi dengan beta, beta adalah sudut pembias prisma. Jadi sudut pembias prisma itu sudut yang ada di atas ini. Bagaimana pembiasan dari sinar yang masuk ke sinar yang keluar akan mengapit sudut pembias prisma sebesar nilai beta.
Nilai dari sudut pembiasan itu ketika terjadi suatu peristiwa I1 sama dengan R2, jadi ketika sudut sinar datang dan sudut sinar bias yang keluar itu nilainya sama, maka akan terjadi peristiwa sudut deviasi minimum. Sehingga nilai R2 bisa kita gantikan dengan sudut I1, kita dapatkan peristiwa deviasi minimum, yaitu 2I min beta, deviasi minimumnya. Hal ini pun juga akan berlaku ketika sudut deviasinya itu terjadi pada prisma yang tipis. Jadi sudut betanya ini kurang dari 15 derajat, maka untuk menentukan deviasi minimum kita hanya memerlukan indeks bias dari kaca prisma itu. Sehingga kita tidak lagi memerlukan persamaan yang berwarna kuning, tapi kita menggunakan persamaan yang berwarna hijau. Tapi syaratnya adalah sudut pembias prismanya kurang dari 15 derajat. Sehingga prismanya merupakan prisma yang tipis. Kalau prismanya tipis, kita cukup menggunakan persamaan hubungan indeks bias kaca terhadap nilai dari sudut pembiasnya saja. Prisma itu memiliki sifat ketika dilewatkan cahaya berwarna putih, maka cahaya-cahaya itu akan dipisahkan atau akan didispersikan menjadi komponen warna-warna cahaya. Mejiku hibi niu. Yang terjauh warna merah, yang terdekat warna ungu. Oleh sebab itu, sudut deviasi yang dibentuk oleh warna merah, perpanjangan warna merah, dan perpanjangan warna ungu, sudut deviasinya akan berbeda. Maka sudut yang dibentuk antara warna merah dan warna ungu itu disebut sebagai sudut dispersi. Maka sudut dispersi warna merah dibandingkan sudut dispersi warna ungu, dispersi warna merah nilainya akan lebih besar dibandingkan dispersi warna ungu. Maka selisih dari sudut tersebut dinamakan sebagai sudut dispersi, yaitu selisih antara nilai dari warna merah terhadap nilai warna dari ungu. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dispersi warna ungu itu ternyata lebih besar dibandingkan dispersi yang warna merah. Jadi sudut deviasinya yang warna ungu, ya, warna ungu dengan warna merah itu mendapatkan nilai perbedaan di sini nih. Nah, ini kelihatan nih dispersinya M min U. Maka persamaannya kita dapatkan sudut dispersi sama dengan indeks bias warna merah dikurangi indeks bias warna ungu, sehingga yang warna merah memang nilainya lebih besar dibandingkan yang warna ungu. Nah, peristiwa perbedaan dispersi inilah yang kemudian kalau kita lihat menghasilkan warna pelangi. Ya, warna pelangi itu karena tetesan partikel air itu sebenarnya membentuk seperti bentuk prisma. Jadi bentuk seperti ini. Maka cahaya itu akan teruraikan sehingga akan teramati oleh mata menjadi warna-warna pelangi. Itu yang terjadi. Nah, inilah ketika cahaya warna putih itu yang kita gunakan pada suatu prisma, maka hasilnya adalah terjadi penguraian warna cahaya. Warna cahaya akan terurai dari warna putih menjadi komponen-komponen warna cahayanya, sehingga Anda lihat di sini bahwa besarnya sudut deviasi yang terbentuk antara warna merah dan warna ungu akan berbeda. Sebagai contohnya adalah prisma segitiga terbuat dari kaca memiliki indeks bias 1,5 dan sudut pembiasnya 45 derajat. Dari data-data itu, maka kita bisa memindahkan data-data itu sebagai berikut. Sudut sinar datangnya 32 derajat. Kemudian sudut pembiasnya 45 derajat. Dan sudut deviasi adalah perpanjangan dari sinar datang dan sinar bias, maka sudut yang dibentuk oleh garis berwarna biru adalah 12 derajat. Yang ditanyakan adalah hitung besar sudut yang keluar dari prisma atau sudut sinar bias terhadap garis normal yang warna hitam dan warna kuning. Itu nilainya berapa? Karena nilai sudut pembiasnya lebih dari 15, kita menggunakan persamaan
I ditambah R dikurangi beta. Kita dapatkan hasilnya sudut biasnya adalah 25 derajat. Bagaimana sekarang kalau cahaya itu melewati bidang batas yang berbentuk kaca dengan dua garis bidang sejajar. Jadi ini kaca yang cukup tebal, kemudian ada berkas cahaya yang kita lewatkan, maka akan terjadi peristiwa pembiasan pada kaca tersebut. Cahaya dari sumber laser ini, dia merambat lurus, kemudian kita sediakan sebuah balok kaca, sehingga cahaya kita lewatkan pada balok kaca itu, maka yang terjadi adalah cahaya itu akan dibiaskan dan cahaya itu akan keluar. Hanya saja posisi cahaya keluarnya itu tidak sama. Kalau menggunakan kaca, posisi cahaya keluarnya ada di sini, di dekat garis lurus. Tapi ketika tanpa menggunakan kaca, posisi keluarnya ada di sebelah sana, menjauhi dari posisi yang awal tadi. Sehingga ini kalau saya kembalikan, Anda dapat melihat bahwa cahayanya keluarnya berada pada tempat yang berbeda. Nah, pergeseran sinar yang masuk terhadap sinar yang keluar inilah yang dapat kita tentukan berapa jauh terjadinya pergeseran. Jadi, inilah perpanjangan dari sinar yang keluar dan ini ada sinar masuk. Maka terjadi pergeseran sejauh nilai D-nya. Maka nilai D-nya ini dirumuskan sebagai D sama dengan T dibagi dengan cos R dikalikan dengan sin sudut sinar masuk dikurangi sudut sinar keluar. R adalah sudut sinar bias yang ada di dalam kaca. E ada sudut sinar masuk yang mana nanti nilai E dan sudut sinar yang keluar ini pun juga akan sama nilainya. Tapi antara sudut sinar datang dan sinar bias itu nilainya berbeda. Maka nilai D dapat kita hitung menggunakan persamaan yang ditampilkan pada bagian bawah tersebut. Selain terjadi pada pembiasan pada kaca plan paralel atau kaca bidang sejajar, cahaya juga mengalami peristiwa kemampuan daya urai alat optik atau resolusi lensa. Yaitu bagaimana suatu alat optik mampu memisahkan dua buah titik yang berdekatan. Jadi kalau misalnya alat optik itu semakin mampu memisahkan dua titik, maka cahaya yang dibaca itu semakin bagus. Contohnya adalah lampu mobil. Lampu mobil itu ketika dia itu berada pada posisi yang jauh, dia itu seolah-olah hanya menyala sebuah lampu saja. Tapi ketika dia itu semakin dekat, maka kita bisa melihat ternyata ada dua lampu yang sedang menyala. Nah, ketika suatu mata itu bisa membedakan bahwa ketika semakin jauh itu, lampu itu masih dapat kita bedakan sebagai dua buah titik, maka kemampuan mata atau kemampuan optik suatu kamera itu semakin bagus. Besarnya kemampuan dari daya urai alat optik dinyatakan dalam bentuk persamaan D sama dengan 1,22 lambda kalikan L dibagi dengan nilai D besar. Jadi D kecil adalah daya urai, sedangkan D besar adalah diameter optik, biasanya dikenal dengan nama diafragma alat optik. Sedangkan lambda adalah panjang gelombang cahaya dan L adalah jarak alat optik ke sumber cahaya atau ke objek yang diamati. Misalnya sebuah lensa resolusi tinggi memiliki diafragma 2 mm, berarti memiliki dua bukaan 2 mm. Akan digunakan untuk mengamati partikel yang berada pada jarak 10 meter. Nah, partikel yang diamati itu diberi cahaya yang berwarna biru dan masih dapat teramati, ya, bahwa ada partikel-partikel yang terpisah. Maka kemampuan daya urai lensa itu kita tentukan menggunakan persamaan ini. 1,22 kalikan lambda kalikan L dibagi dengan nilai D besar diafragmanya. Sehingga 1,22 panjang gelombangnya 450 nanometer, ubah kesatuan meter. Kemudian partikelnya berada pada jarak 10 meter. Dan nilai diafragmanya ada 2 mm atau 2 kali 10⁻⁻3. Satuan-satuannya dalam satuan meter semua. Maka nilai daya urainya dinyatakan dalam hasil sebagai berikut ini. Dengan demikian, anak-anak, bagaimana nilai daya urainya itu dapat kita gunakan ketika Anda akan membeli suatu kamera. Jadi kalau akan membeli suatu kamera,
ketika daya urainya semakin kecil, maka kemampuan lensa itu akan semakin baik. Maka itulah kenapa harga suatu lensa itu beraneka macam, mulai yang murah sampai yang paling mahal. Itu salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah nilai daya urai lensa tersebut. Maka dengan bagian ini pokok bahasan fisika pada bagian 1 sudah kita selesaikan. Untuk selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana sifat-sifat cahaya pada saat kita utamakan pada pembahasan sifat gelombangnya. Selamat belajar.